Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat misi yang saya muliakan, bagaimana hukum zikir secara berjamaah? Pengertian zikir itu bisa dikaitkan pada dua hal, zikir bil lisan dan zikir bil qalb. Zikir bil lisan itu kebalikan dari diam, duidul insat. Jadi kalau dimaknai zikir secara lisan, berarti memang diverbalkan atau disuarakan. Sementara zikir bil qalb itu didun nisyan, diam tapi sesungguhnya hati bertafakur dan berzikir. Didun nisyan, tidak lupa. Tentu ayat yang memerintahkan kita berzikir, dua-duanya bisa tercover dalam makna zikir. Zikir secara lisan maupun zikir secara hati. Dan yang diharapkan tentunya tergabung secara baik, terpadu ketika orang berzikir secara lisan juga diikuti dengan zikir dengan hati. Bagaimana berzikir secara berjamaah ataupun dibesarkan suara, sebab ada yang mengatakan zikir secara berjamaah dengan suara besar itu sesuatu yang bid'ah atau dianggap sebagai kesesatan. Berdasarkan ayat yang dipahami ataupun ayat-ayat atau hadis-hadis yang barangkali secara tekstual tidak ada yang memerintahkan untuk zikir berjamaah dengan suara yang besar. Namun demikian, beberapa ulama menyebutkan bahwa zikir berjamaah dengan suara sedang itu justru dianjurkan. Berangkat dari ayat, misalnya dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah berfirman, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Ketika kita berdoa ataupun melaksanakan salat, jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil, tidak kedengaran, tapi wabtaghi baina dzalika sabila, ya sedang-sedanglah. Ini juga pernah satu hari diriwayatkan oleh Qatadah, Rasulullah SAW keluar pada satu malam, lalu kemudian melewati Abu Bakar yang sementara berdoa ataupun salat dengan suara yang tak kedengaran. Lalu kemudian melewati Umar, justru sebaliknya, suara yang sangat nyaring terdengar. Ketika berkumpul Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma di hadapan Nabi, Abu Bakar kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Marartu bika wa anta tusalli takhfat sautak. Abu Bakar menjawab, saya tidak membesarkan suara sebab Allah tentu sudah tahu apa yang saya lafazkan, apa yang saya baca. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, irfa qalilan, angkat sedikit. Demikian pula menyampaikan kepada Umar, Rasulullah berkata, marartu bika rafi'an sautak, suaramu terlalu besar. Apa kata Umar? Saya sengaja karena ingin membangunkan orang yang
tertidur, yang lalai dengan zikir, dan juga dengan zikir suara besar itu dapat mengusir setan yang ada di sekitar. Rasulullah kemudian mengatakan, turunkan sedikit. Itu artinya dari riwayat ini bahwa ketika kita berzikir boleh dengan suara yang dikeluarkan. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah. Apalagi kalau misalnya zikir itu dilakukan secara berjamaah. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kita boleh berzikir secara berjamaah, misalnya Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jadi bersabarlah, berdiamlah bersama orang-orang yang memohon berdoa kepada Allah pada pagi maupun pada petang hari. Rasulullah juga bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau ada satu kaum, satu kelompok yang duduk bersama berzikir, maka pasti di situ ada malaikat dan ada rahmah yang turun. Wa anzalat alaihimus sakinah. Ada ketenangan yang ada dalam kelompok tersebut, kelompok zikir tersebut. Bahkan ada hadis misalnya, innalillahi ta'ala malaikah yatufuna fit tariq. Ada khusus malaikat yang patroli untuk mencari kelompok-kelompok zikir. Apabila mereka sudah temukan satu kelompok zikir, mereka saling berkomunikasi untuk sama-sama menghadiri kelompok tersebut. Itu artinya bahwa zikir-zikir yang dilakukan dengan berjamaah, apakah di luar salat setelah kita melaksanakan salat ataupun ada event-event yang lain, itu bisa saja dilakukan sebab bukan sesuatu yang bid'ah ataupun dianggap sebagai kesesatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.